Setelah memasuki bagian barat kota, Li Yunxiao menyadari bahwa bagian barat kota itu jauh lebih besar dibandingkan 3 kota lainnya. Tidak hanya besar, tapi juga jauh lebih makmur. Seperti inilah seharusnya kota yang normal. Pembatasan 3 kelompok tentara bayaran memberi ruang bagi kentang goreng kecil lainnya untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya pemandangan 100 bunga bermekaran muncul. Namun, mekarnya 100 bunga semuanya merupakan perbuatan dosa. Pada saat yang sama, hal ini juga menimbulkan masalah besar lainnya, kekacauan dalam keamanan publik. Karena tidak ada aturan atau batasan, tempat ini menjadi tempat dengan jumlah kematian tertinggi di Lightsong Forest setiap hari. Namun sejumlah besar seniman bela diri masih berdatangan tanpa lelah karena kegembiraan terbesar di sini adalah tidak ada aturan atau batasan. Zhou Xiang memperkenalkan sambil berjalan. Meskipun misi utama tim ke-8 adalah memberikan dukungan pemurnian bagi banyak ahli alkimia, di mata orang lain tampaknya seperti tim yang berspesialisasi dalam logistik. Namun faktanya, kekuatan tempurnya secara keseluruhan adalah salah satu yang terbaik di antara 8 tim, karena tim ke-8 terlalu penting. Jika bukan karena energi naga api di sini, mereka tidak akan mendirikan wilayah tim ke-8 di bagian barat kota. Jika itu adalah bahan penyulingan. Kelompok ini memiliki saluran khusus untuk memasoknya, tetapi bagian barat kota juga merupakan sumber bahan yang sangat penting. Oleh karena itu, ini juga merupakan tempat di mana 4 serikat pedagang teratas Menara Juta Harta Karun, Geng Wang Emas, Sekte 4 Ekstrem, dan Kamar Dagang Tianyi semuanya memiliki cabang di sini. Mereka juga salah satu dari 10 serikat pedagang teratas, namun kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ding Linger menghela nafas. Setidaknya Kamar Dagang Tianyi mereka berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan 4 raksasa. Ketiganya dengan cepat menarik perhatian banyak orang saat mereka berjalan. Setiap seniman bela diri yang memasuki bagian barat kota akan menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Terutama Ding Linger, seorang wanita muda yang lembut memancarkan aura murni dan halus dari seorang gadis cantik, dan dengan bibir merah dan gigi putih, terlihat jelas bahwa dia masih perawan. Dia langsung menarik perhatian semua pria. Ding Linger merasakan tatapan mesum di sekelilingnya seperti serigala, dan hanya merasakan kemarahan membara di hatinya, membuat rambutnya berdiri tegak. Zhou Xiang melihatnya sangat tidak nyaman dan tersenyum. Beginilah keadaan di sini. Semua pria hidup di ujung pisau. Mereka biadab dan kejam, dan mereka semua bejat. Nona Ding perlahan akan terbiasa. Terbiasalah, wajah Ding Linger menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Menurutku lebih cocok bagi mereka untuk terbiasa denganku." Zhou Xiang terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Zhang Xuan. Ding Linger tiba-tiba mulai bergerak. Tanpa peringatan apapun, lampu panah putih menyala. Seorang lelaki tua di pinggir jalan yang memiliki ekspresi cabul di wajahnya hingga membuatnya ingin muntah terkejut. Dia berteriak dan mencoba menghindar, tapi cahaya panahnya terlalu cepat. Tidak! Ekspresi Zhou Xiang berubah drastis. Dia ingin menghentikan Lin Fan, tapi sudah terlambat. Orang tua itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung hancur berkeping-keping. Daging cincang dalam jumlah besar dan bau darah menyebar di udara. Ledakan itu mengejutkan semua orang, dan mereka semua menoleh. Ekspresi sembrono mereka berubah menjadi suram, dan suram Ding Linger berkata dengan dingin, "Satu-satunya hal yang membuatku tidak nyaman adalah kematian." Mulut Zhou Xiang ternganga, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Siapa sangka kecantikan yang tampak segar dan menggemaskan ini ternyata begitu kejam di tulangnya. Pihak lain hanya memandangnya dengan penuh selama beberapa saat sebelum membunuhnya. Dia tidak mengetahui identitas Ding Linger. Meskipun Kamar Dagang Tianyuan telah menurun, keberadaannya masih terkenal di daratan. Sebagai putri kebanggaan Kamar Dagang, serta salah satu dari 2 wanita cantik dari 10 serikat pedagang, dia biasanya dikelilingi oleh segala macam cahaya dan menerima tatapan hormat dan kagum. Kapan dia pernah dipandangi oleh sekelompok serigala lapar dengan cara yang begitu cabul? Sejak dia memasuki hutan bernyanyi, hati Ding Linger telah terbakar oleh api yang tidak diketahui.
Jika bukan karena Li Yunxiao ingin tinggal di sini, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Kita dalam masalah besar. Zhou Xiang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit seolah-olah dia menemukan sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Li Yunxiao bingung dan bertanya, "Masalah besar? Bukankah banyak orang meninggal di sini setiap hari? Tidakkah menurutmu mereka yang bertinju lebih besar bisa membunuh sesuka mereka?" Zhou Xiang tersenyum pahit dan berkata, "Benar, tapi itu hanya untuk kentang goreng kecil itu. Ketiga kelompok tentara bayaran kami masih harus mematuhi aturan kami sendiri. Bagaimanapun, kita adalah penguasa hutan bernyanyi. Kita harus menetapkan aturan di bawah tangan kita. Hanya dengan begitu kita bisa meyakinkan orang lain dan tidak menimbulkan kekacauan. Apalagi situasi di bagian barat kota sangat rumit. Ketiga kelompok tentara bayaran saling membatasi. Sekarang Nona Ding telah membunuh seseorang. Saya khawatir dua kelompok tentara bayaran lainnya akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah." Wajah Li Yunxiao acuh tak acuh saat dia berkata dengan lembut, "Kamu benar. Pasti ada aturan di bawah tangan kita. Kepentingan kelompok tentara bayaran pemula di barat kota akan dibatasi oleh tim ke-8. Mulai hari ini dan seterusnya, peraturan saya adalah peraturannya. Yang barata mautem bagi namamu." Zhou Xiang bingung dan berkata, "Apa yang Anda maksud dengan peraturan saya adalah peraturan?" Li Yunxiao menatapnya dengan aura yang hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah lama menduduki posisi tinggi. Itu membuat jantung Zhou Xiang berdebar, dan dia merasa terintimidasi. Zhou Xiang terkejut. Tatapan acuh tak acuh yang mengalami perubahan hidup dan mati jelas bukan serangan mental. Itu benar-benar serangan dari hati. Misalnya, orang yang ingin dibunuh oleh Nona Lingger layak untuk mati. Itu aturan saya. Kata-kata acuh tak acuh Li Yunxiao membuat hati Zhou Xiang bergetar. Bahkan sebagai kaisar bela diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Aturan saya adalah aturannya. Bagaimana bisa ada aturan yang begitu sombong di dunia ini? Apakah kamu pikir kamu adalah Kaisar Wu atau semakamnya? Zhou Xiang mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan ketidakberdayaan. Dia akhirnya mengerti bahwa setiap alkemis misterius itu sangat arogan dan sulit diatur. Tidak terkecuali. Terlebih lagi, jika orang tersebut menjadi pemimpin tim, seluruh tim ke-8 akan mendapat masalah. Dalam kasus yang lebih serius, hal itu bahkan bisa membawa bahaya besar bagi tim. Saat kekuatannya berangsur pulih, arogansi dan dominasi yang dimiliki Li Yunxiao di kehidupan sebelumnya secara bertahap terungkap. Banyak orang telah tewas di bawah tebasan pedang bintang. Dia jelas bukan orang yang berhati lembut. Ding Ling'er merasakan perasaan hangat di hatinya saat dia menatap Li Yunxiao dengan tatapan sedikit tergila-gila di matanya. Dengan kata-katanya, tidak peduli seberapa besar penderitaannya di hutan, bernyanyi ringan, semuanya sepadan. Meski kematian lelaki tua itu sempat menimbulkan keributan, massa dengan cepat menjadi tenang. Mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan, seolah-olah orang tua itu tidak pernah ada. Namun ketika mereka melihat ke arah Ding Ling'er, mereka tidak lagi berani, bersikap tidak terkendali. Sebaliknya, mereka semua mengungkapkan ekspresi kewaspadaan. Zhou Xiang bersiul. Segera sosok hitam muncul entah dari mana dan setengah berlutut di tanah saat dia membungkuk dan berkata, "Nomor 9 memberi salam kepada wakil ketua tim. Ini adalah anggota tim bayangan tim ke-8 kami yang terletak di bagian barat kota. Dia bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan berbagai operasi rahasia." Setelah menjelaskan ke-8, Tuan Li Yunxiao, "Anda melihat apa yang terjadi tadi. Pergi dan bersihkan akibatnya." Ke-8, Tuan Li Yunxiao, "Anda melihat apa yang terjadi tadi. Pergi dan bersihkan akibatnya." Sosok hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Li Yunxiao dengan heran, lalu buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Jawabannya lugas, tanpa keraguan sedikit pun. Dia sekali lagi menghilang di hadapan mereka bertiga. Zhou Xiang berkata, tim bayangan memiliki total 9 anggota, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Dengan dia membersihkan setelahnya, seharusnya tidak ada masalah. Tatapan Li Yunxiao terfokus dan berkata, "Sudah terlambat. Tampaknya masalah akan datang."
Benar saja, dalam waktu beberapa saat, sejumlah besar seniman bela diri mulai berdatangan dari segala arah. Semuanya memiliki rasa permusuhan yang sangat berat pada tubuh mereka. Beberapa warga sekitar melihat situasinya tidak tepat. Banyak dari mereka yang lari satu demi satu. Ada juga yang merasa kekuatannya lumayan, sehingga mereka tetap bertahan dan berencana menonton pertunjukan tersebut. Zhou Xiang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak bagus, itu adalah kelompok tentara bayaran hujan badai." Dia buru-buru bersiul lagi. Kali ini tidak ada tanggapan. Wajahnya langsung menjadi gelap. Tidak perlu meledak. Saya telah membawa orang yang ingin Anda telepon. Sebuah suara terdengar di udara. Tak lama kemudian, sosok hitam jatuh dan jatuh tepat di depan mereka bertiga. Itu adalah nomor 9 dari tim bayangan yang baru saja pergi. Wajahnya penuh darah dan dia sudah mati. Terlebih lagi, anggota tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh. Jelas sekali, dia telah mengalami banyak penyiksaan sebelum kematiannya. Seorang pria berkulit putih muncul di udara pada suatu saat. Mata dinginnya menatap Zhou Xiang dan dua lainnya, seolah sedang melihat mayat. Tidak ada emosi di matanya. Membunuh orang di jalanan bagian timur kota dan membunuh orang di jalanan bagian barat kota. Kelompok tentara bayaran pemula, Anda menjadi semakin tidak bermoral. Anda sama sekali tidak menaruh perhatian pada kekuatan lain. Pria berbaju putih itu berkata dengan dingin. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Aura pembunuh yang dingin memenuhi udara dan menyelimuti area tersebut. Semua orang menahan pikiran mereka. Mereka tahu bahwa tempat ini akan segera menjadi ladang pembantaian. Zhao Yu. Zhou Xiang juga menyambutnya dengan mata dingin. Dia berteriak dengan cara yang mengesankan. Bagaimana kelompok tentara bayaran pemula saya melakukan sesuatu? Sejak kapan giliran Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Zhao Yu mencibir. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain hanya karena tinjumu besar. Terlebih lagi, tinjumu di mataku tidak lebih dari ini. Kata-katanya segera membangkitkan perasaan baik dan darah panas dari kekuatan kecil itu. Semuanya bergema. Orang-orang ini biasanya ditindas oleh 3 kelompok tentara bayaran utama. Sekarang seseorang membela mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Mereka masih menatap Li Yunxiao dan yang lainnya dengan marah. Kapten Zhou, meskipun Cross Mercenary Group saya hanya berperan kecil, kami tidak mau dipermalukan. Apa kesalahan yang dilakukan penatua Huo? Bagaimana dia bisa begitu pengecut dan dibunuh oleh wanita itu? Seorang pria bertubuh dingin berkata dengan suara yang dalam. Satu sisi wajahnya sudah membusuk. Dia memegang pedang besi erat-erat di tangannya. Orang tua yang meninggal, penatua Huo, adalah anggota dari Cross Mercenary Group. Ada 7 atau 8 orang berdiri di belakang pria itu. Wajah mereka berkilat marah. Zhou Xiang terdiam. Dia mengerutkan kening. Cross Mercenary Group hanyalah peran kecil jika mereka menanyainya seperti ini pada hari biasa. Dia bahkan tidak akan peduli dengan mereka. Tapi sekarang Zhao Yu membuat masalah. Dia harus menjawab. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Li Yunxiao tertawa dingin. Kesalahannya adalah dia terlihat terlalu celaka. Pria itu marah dan berteriak, "Siapa kamu? Inikah cara kelompok tentara bayaran pemulamu menindas orang lain?" Tuh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.